Oke, halo Bu Ati. Jadi kita dari kelompok 2 ya. Hari ini ingin mewawancara seorang tamu yang sangat spesial. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Jocelyn Christy. Nama saya Klasya Nesya. Nama saya Gladys. Nama saya Melisa Usana. Nama saya Seva Imelda Sari Pratama. Oke, jadi kita lagi sama siapa sih? Boleh kenalin dulu dong, Mas. Boleh. Halo. Nama saya Haikal. Nama panjangnya Adrian Haikal. Ya. Ya udah, kita langsung mulai aja kali ya ke wawancaranya. Oke. Pertama-tama kenalin dulu dong, Mas. Ini restoran apa sih? Apa sih specialty-nya dan kira-kira jual apa ya? Di sini kita lagi di Sambal Mata. Sambal Mata Blok M ini berdiri tuh sejak dari November lah kita berdiri. Terus yang spesial dari sini tuh kita ada di 2 paket, nasi heboh sama di nasi rame gitu. Yang spesial dari kita, yang best seller kita di situ. Oke, mantap. Oke, kita langsung lanjut aja ke struktur organisasi dan segala macam secara operasionalnya deh. Oke, pertama-tama siapa sih Mas yang mengatur kegiatan sehari-hari di restoran ini? Sebenarnya sih saya sendiri ya, yang ngatur saya sendiri. Jadi tuh ada bagiannya Kak. Jadi tuh kita datang ke sini tuh nggak cuma langsung prepare. Jadi tuh sebisa mungkin nih, biasalah kita evaluasi dulu sebelum mulai. Habis itu baru kita bagi tugas. Gitu. Jadi kita nggak langsung datang brek gitu nggak. Jadi ya napas dulu lah sebentar gitu. Nah, di sini tuh Mas posisinya sebagai manajer atau sebagai owner atau gimana? Saya sih di sini cuman kapten aja. Oh, kapten. Siap kapten. Kapten kita di sini. Oke. Nah, di sini selain mengatur atau evaluasi gitu, ada tugas lain nggak sih sebagai seorang kapten? Oh banyak tentunya. Apa tuh? Ya setahu saya ya seorang kapten itu dia harus jaga dia harus benar-benar garda terdepan lah buat timnya. Gimana caranya nih dengan ramainya customer gitu, itu termasuk jadi pikiran juga sih bagi saya. Kayak wah ini gimana nih ngaturnya nih. Syukurnya tuh lancar-lancar aja lah, nggak ada kendala sama sekali. Kendala sih ada pasti, yang namanya di dapur ya, ngap, panas gitu. Nah itu bisa dikontrol lah, emosi-emosi dengan tim. Terus juga bagian saya tuh nggak cuman ya kontrol, pasti ada bantu-bantu kalau misalkan ada piring yang di luar gitu. Pokoknya gimana caranya nih customer kita nih aman, nyaman, itu aja. Mantap. Oke, di sini Mas ada kayak teknik khusus gak ya atau strategi khusus biar bisa mengatur karyawannya semua itu biar pada kerja terus benar-benar maksimal dan memberikan yang terbaik untuk customernya itu sendiri? Oh itu pasti, itu harus karena tuh gimana caranya nih, apalagi sih dengan 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 adanya media sosial nih, kayak yang itu ya, yang cepet viral, cepet naiknya gitu. Itu gimana caranya tuh jangan sampai salah untuk produksian, untuk pesanan customer kita itu. Jadi benar-benar mentingin di servis ya. Oke. Oke, lanjut. Kira-kira di sini Mas pernah ngamatin gak sih cara karyawan kerja biar lebih efektif, efisien dan segala macam? Dan sekiranya selain evaluasi nih, Mas pernah nggak langsung kayak tegur, oh nggak kayak gini caranya? Gini, kalau sistem saya tuh saya nggak mau negur depan customer pas lagi kerja, nggak. Saya selalu bilangin ke tim-tim saya di luar kerja ya, kayak udah sold gitu, kita nyantai dulu, evaluasi contohnya. Pokoknya kalau misalkan ada masalah itu kita jangan tegur di pas lagi customer, jam kerja itu kita jangan dulu. Udah pokoknya tim-tim kita lagi pada emosi, kesel satu sama lain itu mohon ditahan dulu. Saya selalu bilang gitu. Pas mau dikeluarin, mau adu bacot segala macam, adu mulut, ya pas evaluasi aja dikeluarinnya gitu. Karena nggak enak juga sama customer ya. Benar. Oke. Ini kita masih bahas tentang karyawan. Kira-kira Mas ada pembagian sistem upah yang berbeda nggak? Misalnya kalau misalnya karyawannya tuh lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien gitu, ada atau lebih rajin, dibayarnya lebih tinggi dari yang lain atau semuanya sama rata? Sama rata, Adele itu kan gak sama rata ya. Yeah. Di sini cuma
paling ya perbedaannya tuh ada anak baru, ada anak lama, ya itu sih bedanya gitu. Adil itu kan gak sama rata, pokoknya semua penilaian karyawan di sini kan saya nih yang nilai gitu. Jadi pasti ada lah untuk kenaikan itu pasti ada upah-upah naik kayak oh ini nih orang nih oke nih ini cepet nih oke itu pasti bakalan direkomend ke atasan kita. Tapi yang hari ini datang nih ya shift pada oke semua nih, rajin. Alhamdulillah rajin. Oke, aman ya berarti. Aman. Oke, untuk berikutnya aku bakal pass ke teman saya Gladys ya. Oke, halo Kak. Jadi aku mau ngelanjutin pertanyaan dari Jocelyn. Sebenarnya tuh gak jauh beda lah pertanyaan-pertanyaannya. Cuma yang pertama tuh aku mau nanya dari kakak sendiri. Tadi kan udah ada sedikit hint kalau misalnya karyawan yang hari ini ada tuh rajin-rajin. Cuma kalau secara keseluruhan dari awal banget Nasi Mata Blok M ini buka, itu pandangan kakak terhadap karyawan tuh gimana? Kayak mungkin dari segi berekspektasinya mereka kerja seperti apa, terus kayak untuk sekarang mereka kerjanya tuh kayak gimana? Paling tuh kita di waktu aja sih itu sama kayak open mata itu kita masih belum kurang jelas. Yang pasti sih kita open tuh dari jam 3 kita udah harus open ya. 3 sore? Iya jam 3 sore. Prepare kita dari jam 1 siang. Nah paling untuk dari tim-tim kita ini ya udah sih cuman waktu doang kayak harus tepat waktu, harus sampai sini tuh udah dari jam segini udah datang gitu. Oke, terus kalau misalnya tiba-tiba kakak tuh lagi berhalangan hadir, itu ada rasa ragu nggak sih atau kayak mereka tuh perlu nggak buat terus-terusan diawasin dengan kaptennya ini untuk selalu ada di resto gitu? Sebenarnya sih saya tuh percaya sama tim saya sendiri karena dari semua karyawan sini itu mantan kitchen yang di nasi mercon blok barito nasi mercon. Nah dipindahin ke sini semua. Jadi ya tinggal diri saya ini nih kayak nanti kalau misalkan gue tinggalin nih gimana ya? Kepikiran juga kayak lagi sekarang nih lagi kurang fit. Mau nggak mau tuh ya udahlah. Walaupun kita percaya kayak ini tanpanya adanya gue nih berjalan dengan lancar lancar-lancar aja, tapi kan gimana caranya nih harus jadi garda terdepan nih gitu. Tapi so far semuanya berarti bisa bertanggung jawab lah ya sama pekerjaan masing-masing. Oke, lanjut. Nah, karena tadi udah tentang karyawannya pekerjaannya gimana, tapi kalau dari kakak sendiri sebagai kapten, staff-staff yang lain tuh boleh nggak sih kalau misalnya nanti punya ide untuk Nasi Mata Blok M ini sendiri, atau nanti misalnya ada perkembangan dari menu atau dari menu atau bukan dari misalnya bikin cabang baru di luar gitu? Paling sih kalau misalkan ada ide-ide itu kita improvein di evaluasi ini. Kalau misalkan emang dari tim kita atau dari saya sendiri ada ide nih, kita harus evaluasi nih sama atasan kita. Soalnya kan menu sama nih kita harus kayak begini gini, kita harus lebih berkembang lagi nih ke depannya. Itu emang udah harus sama owner kita. Tapi kalau misalkan saya selalu setiap evaluasi itu kalau misalkan ada ide keluarin. Itu juga nggak cuma saya doang yang bilang, owner saya juga bilang kayak gitu. Masih ada ide, lu ada apa nih, menu apa nih, coba ntar kalau misalkan rekomendasi nih, oke nih kita keluarin. Oke, jadi kerjanya asik lah ya, terbuka gitu, jadi nggak terus-terusan owner doang gitu. Nah, kalau misalnya dari segi ketergantungan, kan misalnya untuk buka resto ini banyak banget, misalnya harus ada yang punya bahan bakunya, atau bahkan ngandelin sosial media, atau bahkan sekarang tuh kalau makanan-makanan banyak yang malas ngantri, mereka pesen Gojek gitu-gitu. Nah, untuk dari Nasi Mata Blok M ini sendiri merasa ketergantungan banget gak sih buat adanya beberapa platform lain, misalnya dari suplai bahan bakunya, atau dari sosial media, atau dari Gojek atau GoFood gitu-gitu? Apa ya, buat produksian ya, gini sih kayak sekarang tuh si Mata ini kita lebih mentingin ke yang
tanpa GoFood gitu, Gojek itu kita coming soon lah. Karena kan dengan adanya customer yang antri gitu ditambah sama GoFood gitu, ya takutnya nggak kepegang aja gitu. Makanya kita lebih pentingin kayak udahlah nanti dulu lah untuk GoFood coming soon. Ya. Oke, kalau misalnya GoFood coming soon berarti mungkin yang bisa dibilang ketergantungannya tuh buat dari pengsuplai bahan baku, ayam, beras dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin amit-amit aja. Cuma kalau misalnya one day atau tiba-tiba lagi di hari apes untuk suplai bahan baku ini, entah itu beras lah atau ayamnya atau apa tuh tiba-tiba nggak ada atau tiba-tiba kosong lah, itu udah pernah dibayangin harus ngambil tindakan apa nggak, Kak? Atau ada backupnya? Oh, pernah kita 2 hari yang lalu. Baru banget. Ini menarik nih. Beras itu kan penting banget. Itu utama banget lah, bahan utama banget. Ya udah dari tim kita nih, siapa yang mau jalan beli hari itu kita beli. Jadi tuh untuk si berasnya ini kita stok tuh 2 sehari, minimal tuh 2. Tapi yang kecil ya, karungan yang kecil. Itu pernah kejadian tuh 2 hari yang lalu, beras kita lagi rame, bil lagi numpuk. Wah, gimana caranya nih ya? Lagi-lagi nih si kepala nih yang mikirin nih. Yaudah, kita bagi tugas, ada namanya si Helmi. Mi, lu beli beras dah. Kita jalan. Hari itu kita beli. Oh, jadi langsung aja spontan buat bisa dalam keadaan darurat gitu lah ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya. Halo Bang. Selanjutnya, apa sih strategi atau cara abang ini supaya usahanya terus berkembang? Kalau boleh tahu strategi atau cara ini masih lakukan supaya usahanya berkembang, boleh gak ceritakan lebih detail langkah-langkah yang diambil? Gini Kak, kan zaman kan semakin canggih ya. makin canggih tuh. Kita ada sosial media, sosmed itu, tapi yang namanya viral itu kan ada waktunya, ada batasnya gitu. Ini gimana caranya nih? Kita tuh ya lebih lagi-lagi tuh ke produksian. Kita lebih lagi ke produksian, ke servis. Gimana caranya ini jangan ada yang salah. Itu aja sih. Sama waktu. Itu. Waktu lah. Baik. Selanjutnya, apakah strategi tersebut menurut abang ini sudah berhasil yang tadi diceritakan itu? Berhasil, tapi nggak perfect. Itu berhasil tapi nggak perfect. Kalau Iya. boleh tahu, apa sih yang sekiranya masih harus diperbaiki? Oh, masih banyak lagi. Waktu kita itu pokoknya waktu terus sama di servis itu aja. Kita banyak yang ya masih ada kurangnya lah. Yang harus diperbaiki itu 2 itu aja. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih tantangan terbesarnya dalam mengembangkan usaha ini? Kalau boleh tahu bisa diceritakan? Tantangan pasti banyak sih, tantangannya banyak. Paling mungkin nggak? Apa ya tantangannya? Itu rame lagi. Sulit ya? Iya lagi. Pokoknya pasti ada tantangan lah itu. Tantangan ada. Salah satunya itu rame. Ini ramainya kayak udah expect belum? Oh, serame ini atau kayak di luar melebihi ekspektasi deh? Di hari-hari weekend. Rame banget. Di hari-hari weekend itu saya pernah juga kan jaga di Ketan Susu Barito. Rame itu ngelebihin. Itu di luar ekspektasi pernah di sini. Sambil mata pas baru-baru Hamin 3 buka itu udah rame banget. Baru-baru. Itu. Kewalahan kita. Keren. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di situ ada gak sih dukungan atau sumber daya tertentu yang ngebantu banget dalam mengatasi tantangan ini? Di sini tuh ada gak sih dukungan atau sumber daya tertentu yang ngebantu banget dalam mengatasi tantangan ini? Boleh. Dari owner kita sendiri sih. Bener-bener role model gitu ya? Iya, itu. Pokoknya tuh sumber daya ya. Kayak vitamin gitu kita harus nyetok. Biar nggak tepar. Iya. Itu asli. Kita harus butuh itu. Dari owner kita sendiri sih. Selalu menjadi yang Lucu banget.
karena kan mungkin ya yang namanya manusia lah, ya kan. Atasnya nggak mikir kayak oh nih, karena gue butuh ini nih, dengan sendiri udah. Kita tanpa perlu kita minta. Pernah sekali minta, pernah sekali minta, karena kan butuh juga kan, kasih. Itu sih dari owner kita sendiri. Oke. Terus selanjutnya gimana sih cara abang ini melihat peluang resiko ke depan untuk dari usaha ini deh? Peluang ke depannya itu bagaimana? Untuk peluang ke depan tuh kita nggak bisa nebak. Kita tuh untuk peluang ke depan abu-abu nih, gimana caranya? Ya gimana? Sekarang tuh saya mikirnya mempertahankan lah. Mempertahankan keramaian ini. Yang namanya media sosial, lagi-lagi itu keviralan itu kan ada waktunya, ada batasnya tuh. Itu ada masanya lah. Itu sih. Kita juga nggak perlu banget ke situ. Gimana caranya kita bertahan aja udah. Kita bertahan dengan baik, servis dengan baik gitu. Jaga. Jadi Kalau misalkan nih di media sosial itu kalau ada misalkan memberikan rating buruk di sini gimana cara ngatasinnya? Kalau boleh tahu. Untuk ada komentar-komentar yang oh ini kayak gini bla 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 bla. Ya udah kejadiannya tuh hari itu aja. Besoknya jangan sampai. Jadi pelajaran aja. Iya. Nah, makanya tuh saya tuh selalu ngingetin ke tim saya ini hari ini kita nih ada komentar-komentar terus ada miss yang lewat. Oke nih, cukup di hari ini aja. Gue mohon hari esok dan selanjutnya tuh nggak ada lagi. Nah, kira-kira ada nggak sih komentar buruk yang sekiranya itu kayak gas apa ya, bener-bener di luar dugaan banget, kayak nggak kok, kayak kita nggak merasa nggak melakukan itu hari ini dan segala macam. Ya lagi-lagi pasti ada netizen lah ya. Di mana ada keramaian di situ ada netizen pasti. Tuh. Saya pernah ada yang kayak dikasih unjuk nih guys, note jangan sampai keulang lagi ya, atasan saya ngirimin itu kayak ini saya tanyain satu-satu, lu ngelakuin ini gak? Kalian pernah kayak gini-gini gak? Nggak ada gitu, mungkin ada tapi lupa gitu ya, yang namanya manusia punya kesalahan gitu. Oke, baik, selanjutnya pertanyaannya di teman saya. Halo Mas, perkenalkan aku Melisa. Jadi aku mau lanjut pertanyaan dari teman-teman aku di sini. Itu masih seputar karyawan sih Mas. Jadi Mas sendiri tadi sempat mention kalau Mas di sini sebagai kapten, bener ya? Oke. Terus di sini aku mau nanya aja sih, pembagian tugas di sini. Apakah mereka tuh punya spesialis masing-masing, tugasnya masing-masing? Ada tugasnya masing-masing. Ada. Kita tuh di sini ada 5 orang. Sebutin aja Mas. Yuk. Saya sendiri Haikal. Saya kasir, sebagai kasir. Sama ngontrol luar dalam, kita yang ngontrol. Terus ada servis, itu namanya si Helmi. Dia nyetak ya pelayanan, ngebusuin sambel itu dia. Terus juga buat nggak cuma itu aja sih, double check di bill pesanan. Terus ada si Farel ini dia servis juga, cetak nasi ayam, dia tuh masak kulit, masak nasi dia. Terus ada si namanya Akiki ini dia sebagai goreng ayam. Nah itu ayam mateng nggak matengnya dari dia. Soalnya itu kita selama 2 kali gorengnya. Jadi gorengan pertama itu kita goreng setengah mateng, tunggu sampai 15 menitan, baru kita goreng lagi yang kedua. Itu goreng mateng gitu. Pokoknya ujung tombak, bukan ujung tombak, mateng nggak matengnya tuh ada di ayam, ada di Akiki ini. Ya sama si satu lagi si Diko ini dia karyawan baru. Tadi ini kan dia dipilih tuh kayak buat freelance aja, karena dia saya nilai oke juga nih, boleh juga nih sikat. Jadi tetap. Nah dia ini bagian di luar, kayak ada piring, meja, bangku, rapian dia. Oke, lanjut nih Mas. Ya kan kayak situasi ini rame nih, hektik pastinya. Menurut Mas dengan pembagian yang udah punya tugasnya masing-masing ini, apakah menurut Mas ini udah cukup lengkap, terus udah bisa memenuhi keriuhan yang terjadi di tempat ini? Sering.
Pokoknya tuh kita sering jadi tuh gini Kak. Alhamdulillahnya nih tim kita nih nggak cuman yaudah nih kalian ditugasin ini, yaudah ini aja. Enggak. Jadi tuh kayak bisa nge-backup. Oh, generalisasi ya. Itu, kalau ada iya, yang nggak datang pasti tetap iya, jalan ya. tetap jalan. Walaupun sehektik apapun, selalu bilang kayak ini kan kita kan udah sering nih kena wah hektik banget, pernah di hari-hari weekend tuh kita pernah diserang tempur lagi sama customer tuh kan pernah. Jadi gue mau tuh selalu bilang kayak udah nih kalau misalkan kalian ditunjuk itu, kalau bisa jangan itu terus, jangan itu aja gitu, backup satu sama lain. Oh ini yang ada nih, oh ini lagi ke WC mungkin, lagi segala macam apa, keluar dulu, ya backup. Kita saling backup, kita nggak keras kepala kayak udah nih kita kerjanya ini aja, udah nggak. Kita saling ya namanya tim, saling bantu lah, Saling kerjasama ya. kerjasama. Tapi outputnya tetap sama. Apanya? Outputnya tetap sama. Ya tetap. Terus aku mau lanjut, misalnya sejauh ini tuh kalau apakah ada kesulitan dalam pengambilan keputusan Mas sebagai kapten di sini? Saya perdana banget. Perdana banget. Tapi Selain- saya tahu saya tuh selama di Ketan Susu Barito itu nggak cuman kerja jadi karyawan biasa, enggak. Jadi kayak jadi gini loh. Jadi apa sih namanya, kepala jadi kapten tuh kayak begini. Apa aja nih harus langkah-langkahnya. Itu saya terapin, saya tandemin lah di diri saya. Ada kapten saya di Ketan Susu Barito gitu. Jadi yang namanya kapten tuh keputusan kan nggak harus kita kita harus bilang dulu nih ke atasan, enggak kan. Gimana pun caranya nih coba dipegang dulu sama si kepalanya sendiri gitu. Keputusan sendiri. Pernah sepusing apa? Ini kayak ini nggak banget nih keputusan nih. Tapi mau gimana pun caranya, yaudah yakin aja lah. Percaya diri sama keputusan diri sendiri. Oke, bisa nggak Mas sebutin keputusan apa yang sejauh ini bisa Mas handle? Yang menurut Mas tuh Mas yakin bisa nge-handle-nya gitu? Sejauh ini yang terbaik lah. Yang terbaik? Enggak yang terbaik sih. Enggak yang terbaik. Bisa dibilang terbaik juga. Kayak ngehandle. Contohnya kita tuh baru-baru banget lagi kemarin hari Selasa. Kita tuh kurang orang. Di sini tuh kita baru ada 3 orang. Harusnya tuh kita butuh freelance 2 orang lagi karena 2 orang ini kita kurang jelas. Lagi-lagi keputusan saya nih. Tanpa bilang adanya owner, kita rekomendasiin gini bla 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 bla. Ya udah, kita tarik. Ada nih toko Hohi Hoheng. Itu dia lagi libur, kebetulan teman saya. Saya mau ngambil produksi sama dia. Saya tanya, dia libur gak? Udah, mendingan lu masuk daripada pulang kan, ngapain di rumah? Masuk dah. Saya berempat. Dari siang sampai closing kita berempat. Itu keputusan yang benar-benar saya lakuin. Terus sama kayak keputusan lagi rame, lagi hektik. Terus kayak ini nasi ya, soal-soal lagi produksian kayak ini cocok kan nih kalau dikeluarin, ini cocok kan nih bang dikeluarin, jadi segala macam. Itu dari keputusan-keputusan hal kecil pernah saya lagi. Jadi nggak terbaik banget. Tapi ada ya. Iya. Oke, itu aja sih pertanyaan dari aku. Oke, terakhir dilanjutin sama Leasa ya. Oke, halo Kak. Perkenalkan aku Cleo. Jadi untuk teman-teman tadi kan udah nanya dari operasional, juga dari karyawannya, internal karyawan. Nah, kalau dari aku sendiri, aku mau lebih nanya ke fisik dari nasi mata Blok M. Kalau kita lihat kan konsepnya open kitchen ya Kak. Itu ada teknologi apa aja sih yang digunakan? Mungkin misalnya dari pancinya atau dari kompornya, atau ada alat yang emang khusus dipakai di restoran ini gitu. Aduh, kita ada banyak lagi. Ini nggak harus disebutin satu-satu kan? Nggak. Kita ada chopperan ini kita buat si nasi jeruk. Nasi jeruk kan dia nasi rempah. Dia tuh buat daun bawang, buat daun jeruk sama bawang putih, terus sama magicom kita butuh banget. Magicom, penggorengan kita ada, terus sama chiller, panci buat ayam.
wadah dangdang kita buat nasi itu, dan banyak yang lain-lain banyak lah. Tapi paling spesifiknya tadi aku ada lihat itu buat dandang nasi itu bener-bener yang gede banget itu ya. Itu emang harus segede gitu ya kak? Nggak harus sih, karena yang dandang kemarin tuh bocor. Iya. Kebetulan. Tapi bisa juga akhirnya. Oke. Lebih lama. Oh lebih lama, tapi banyak lah sekalian gitu. Oke. Oke, kalau dilihat dari dandangnya udah gede banget nih. Dandang gede, terus juga peralatan semua alat masak kan memadai banget ya. Itu tuh dengan peralatan yang kayak gitu, apakah produksi dari nasi matah dilakuinnya tuh bisa dalam porsi besar terus menerus, atau kakak punya shift untuk produksinya, mungkin ada berhenti di jam berapa, terus juga produksinya dibatasin apa enggak gitu? Jadi gini, nggak semua produksian nasi mata ini di sini kak. Untuk ayam ada tempat produksiannya kita. Kita punya satu kontrakan dan isinya tuh 2 orang 3 orang ini yang produksi ayam, marinasi ayam dengan bawang putih. Itu kita ada tim produksinya. Jadi ayam udah dimarinasi berapa box, misalkan kita taruh di 7 box. Udah tuh kita bawa 5. Gitu. Kita bawa ke sini. Paling untuk produksian nasi itu kita di sini. Untuk produksian ayam, jadi itu ayam mentah kita ada produksiannya dari produksi di situ. Jadi tinggal ke sini tuh tinggal goreng aja. Yang tadi saya bilang 2 kali goreng. Gitu. Untuk jam tutup ya. Tadi apa pertanyaannya? Jam tutup. Iya, kayak ada pembagian. Oh iya. Break time. Kita tergantung dari keramaian customer sih. Iya. Jadi tuh sistem kita buat istirahat ya, misalkan lagi sepi nih, lagi landai, mau keluar semua sok keluar. Jadi sembari nunggu nasi pernah. Untuk ya. Jadi kalau misalkan emang lagi rame nih, butuh banget istirahat nih, ya udah 1 orang dulu, satu-satu backup gitu, satu-satu, nggak semalam blok gitu enggak. Oke, lanjut lagi. Untuk teknologi kan tadi udah ya. Ini untuk pertanyaan terakhir aja. Sebenarnya cukup personal, cuman dari kita mau menanyakan mengenai omset. Oke, kalau boleh tahu nih, omset dari nasi mata Blok M berapa sih kak? Dari tahun lalu deh. Ya dari awal. Untuk dari awal buka saya kurang tahu omsetnya keluarnya berapa, tapi untuk di hari weekday itu kita bisa ngeluarin 800-900 porsian di weekday ya. Di weekend itu bisa nyampe 2000 porsian. Goreng ayam tuh apa pegel gitu? 2000, nggak nyampe 2000 sih, nipis lah, 1100 sekian. Banyak gitu dong. Ya, tapi banyak. Hampir nyentuh. Kalau lagi rame-rame banget, hektik banget nih. Pernah kalau dihitung 2000 nyampe di hari weekend. Dari weekend dalam sebulan berarti banyak lah. Udah berapa ribu lah. Iya, nggak kehitung. Gitu. Jadi kalau misalkan omset saya kurang tahu, tahu. Ya, karena itu rahasia owner ya. Gak apa. Oke, paling dari aku gitu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Dari kita udah aman sih kak. Ya udah, intinya thank you banget ya udah ngeluangin waktu, udah mau direpotin. Paling suka direpotin sih. Kita repotin lagi. Iya, nanti kita repotin lagi. Makanya kita juga beli ya guys teman-teman. Iya. Harus cobain. Ya, Oke. Ya udah, sekian dari kita. Thank you banget ya kak sekali lagi. Ya udah. Dadah. Kita nggak jadi bikin gini. Jadi